nose is still straight. Halo, kembali lagi dengan saya pada sebuah channel yang di dalamnya merangkum, membahas, atau nyeritakan alur cerita film-film populer. Sebuah film yang dibintangi oleh teman lama saya, Jason Statham, yang berperan sebagai seorang agen mata-mata yang mendapat misi khusus untuk berebut kembali perangkat teknologi tinggi, akan berakibat fatal jika perangkat tersebut dipergunakan oleh orang yang salah. Dan dengan suatu alasan, mereka pun harus merekrut seorang aktor Hollywood ternama demi melancarkan aksinya. Mampukah mereka mengambil kembali perangkat tersebut? Gimana? Penasaran? Daripada banyak bercincong-cincong di awal, mending yuk ceritakan. Kacaritakeun di sebuah tempat di Ukraina, tim penyusup bersenjata lengkap berhasil masuk ke dalam laboratorium suatu gedung dan menembak mati semua penjaga yang menghalangi jalan mereka. Mereka bertujuan mencari sebuah perangkat yang memiliki fungsi atau dampak yang sangat berbahaya. Setelah menemukan perangkat itu, mereka segera mengambilnya dan melarikan diri sambil meledakkan laboratorium tersebut. And with a price tag of around 10 billion. Adegan beralih di London, Inggris. Seorang agen rahasia bernama Nathan sedang berjalan menuju kantor atasannya. Atasannya memberitahu Nathan bahwa ada sebuah perangkat yang dicuri oleh sekelompok orang di Ukraina. Dan perangkat itu sangat berbahaya, yang bahkan bisa digunakan untuk mengacaukan sistem keuangan dunia. Nathan pun diminta untuk merebut kembali perangkat tersebut secepat mungkin. Courier on a bicycle in congested. Nathan bersedia melakukan misi tersebut dengan syarat dia boleh memilih timnya sendiri untuk melancarkan aksinya tersebut. Dia lalu memilih 3 orang rekannya yang dia percaya, yaitu John, Burik, dan Tuti. Atasannya pun sempat ragu dengan ketiga orang yang dipilih Nathan itu. Namun setelah Nathan meyakinkannya, atasannya pun setuju dengan pilihan Nathan dan berjanji akan memberikan segala dukungan yang dibutuhkan. Isn't he the best? Well, he might be good, but he turned out to be... Nathan kemudian terbang ke Maroko untuk menemui si John, seorang mantan agen rahasia yang sudah pensiun dan sedang menikmati liburannya di sana. Nathan menjelaskan situasinya kepada si John dan memintanya untuk bergabung dengan timnya. Si John awalnya ragu karena ia sudah lama meninggalkan dunia spionase, namun ia tertarik dengan tawaran Nathan yang akan memberinya fasilitas terbaik jika ia mau membantunya. John pun akhirnya setuju dan mau ikut serta dalam misi tersebut. Remains a mystery for you to solve. How imminent? Imminently imminent. Kemudian mereka naik pesawat pribadi milik organisasi rahasia tersebut. Di pesawat itu, Nathan memperkenalkan 2 rekan lainnya kepada si John, yaitu Burik dan Tuti. Burik sendiri adalah seorang penembak jitu yang handal, sedangkan Tuti adalah seorang hacker jenius. Si John pun merasa kurang yakin dengan kemampuan mereka berdua, namun ia berusaha untuk bekerja sama dengan baik. Mereka pun lalu mendarat di Madrid, tempat mereka mendapatkan informasi bahwa para pencuri perangkat berada di sana. Mereka pun harus bertindak cepat sebelum para pencuri menggunakan perangkat itu untuk tujuan jahat mereka. I like John. You can call it. Mereka mulai melancarkan aksinya dengan menunggu kedatangan seorang kurir yang membawa paspor untuk perangkat tersebut. Tuti bertugas meretas CCTV bandara itu, sedangkan John dan si Burik bertugas di lapangan untuk menyergap si kurir itu dan mengambil paspornya. Tak lama kemudian, si kurir tua itu pun tiba membawa tas berwarna coklat. Mereka mengikuti si kurir tua itu dengan hati-hati, namun ternyata mereka tidak sendirian. Ada sekelompok orang lain yang juga ingin mendapatkan paspor itu. Tuti menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan CCTV-nya dan memberitahu si John untuk segera mengatasinya.
Si John pun dengan senang hati menurutinya dan melancarkan aksi cadangannya. Terlihat di luar bandara, beberapa orang telah menunggu kurir itu. Si John pun menghampiri mereka dan langsung menghajar mereka semua dengan bantuan si burik. Lo siento, señor. Mereka pun berhasil menyergap si kurir tua itu dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil dan membawanya pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan, ternyata mereka masih diikuti oleh beberapa mobil dan dicegat oleh sekelompok orang yang sama. Mereka pun berhenti. Lalu mobil mereka pun dibuka paksa menggunakan gergaji besi. Ternyata kelompok yang mencegat mereka dipimpin oleh seorang bernama Mike. Mike sendiri ternyata adalah mantan teman mereka namun bekerja untuk orang lain. Nathan pun dengan cepat mengcopy semua data password itu sebelum Mike dan komplotannya membuka paksa mobilnya. Tak lama setelah berhasil mengcopy semua data, si kurir tua itu pun tewas. Akhirnya pintu mobil mereka pun berhasil terbuka dan mereka pun saling menyambut satu sama lain. Teman lama yang sekian lama tidak jumpa. Setelah mendapatkan password itu, Mike dan teman-temannya pun segera pergi dari tempat itu. Let's go. Singkat cerita, Nathan dan timnya pun berlanjut ke rencana berikutnya. Nathan akan berpura-pura menjadi kurir untuk menggantikan pria tua yang tadi telah tewas. Tujuan dari aksinya ini adalah untuk mengetahui siapa pembeli sebenarnya dari password tersebut. Setelah berhasil berperan sebagai kurir, Nathan berhasil mendapatkan informasi tentang pembelinya. Orang yang memesan password itu ternyata bernama Ben, tangan kanan seorang ketua mafia. Tentu saja tidak mudah untuk bertemu dengan sang ketua mafia secara langsung. Untuk itu, mereka memutuskan untuk memanfaatkan bintang film bernama Danny, yang merupakan idola sang ketua mafia. Mereka pun mengarahkan pesawat mereka ke LA untuk menjemput Danny. We're going to LA to pick up our invitation. That be? Setelah tiba di LA, mereka mengetahui bahwa Danny saat itu sedang dalam pesawat pribadinya bersama manajernya. Si John pun datang ke pesawat pribadi Danny dan meminta bantuan secara baik-baik kepadanya. Awalnya Danny menolak karena si John bukanlah orang yang dia kenal. Namun si John mengancam akan mengungkap skandal perselingkuhan Danny dengan seorang wanita kepada media jika Danny tidak membantu mereka. Akhirnya Danny pun setuju untuk membantu si John dan timnya. I actually love my sister-in-law. Singkat cerita, John, Tuti, dan Danny mereka pun berencana menghadiri acara amal yang diselenggarakan oleh ketua mafia itu. Si Danny pun awalnya tampak gugup karena dia sadar siapa yang akan dia hadapi. Tak lama setelah tiba di pesta, Danny sang bintang film pun langsung mendapatkan perhatian. This is fantastic. Okay. Mari saya perkenalkan dengan seorang ketua mafia bernama Greg. Greg menyadari bahwa pestanya itu telah didatangi oleh idolanya yaitu Danny. Greg pun lalu menyambut Danny dengan baik. Mereka pun lalu berbincang dengan penuh canda. Danny pun memperkenalkan Tuti sebagai kekasihnya yang diberi nama samaran yaitu Michael dan memperkenalkan si John sebagai manajernya. Ternyata Greg sangat kagum dengan Danny yang hadir di pestanya. Greg memperkenalkan Danny kepada rekan-rekannya dan mereka semua terkesan dengan kehadiran sang bintang film itu. Di antara teman-teman Greg ada Trent dan Arnold yang merupakan milioner dari perusahaan biotek. Namun tidak disadari bahwa di antara para tamu ada anak buah Mike yang juga menyusup ke dalam pesta tersebut. The waiter behind you was also... Burik dan Nathan yang sudah menyadap CCTV tempat itu segera memberitahu si John untuk mengambil tindakan kepada anak buah si Mike yang mantan pasukan khusus menyamar sebagai pelayan di sana. Si John pun segera mencari anak buah Mike yang menyamar menjadi pelayan dan menghajarnya tanpa ampun.
Di tempat lain, Tuti pergi ke belakang untuk memasang alat penyadap di ruangan Greg. Ternyata rencana mereka berjalan dengan lancar. Greg pun mengundang Danny untuk berkunjung ke rumahnya di Turki dan berlibur bersama Tuti di sana. Mereka pun meninggalkan tempat pesta itu. Yeah, looks like we may be going away for the weekend with Greggy. Congratulations, team. A successful evening. Debrief it. Nathan dan timnya pun mendengar pembicaraan Greg dan rekannya. Mereka mendapatkan informasi bahwa Greg bukanlah pembeli perangkat itu, melainkan hanya perantara yang mendapatkan komisi dari transaksi tersebut. Mereka pun berencana untuk mendatangi rumah rekannya Greg untuk mendapatkan informasi tentang pembeli yang sebenarnya. Before you get inside of them. Si John pun lalu menyelinap masuk ke rumah teman Greg dengan hati-hati. Dia berhasil memasukkan obat bius ke dalam saluran AC dan membuat semua orang yang ada di dalam rumah menjadi tidak sadarkan diri. Dengan bantuan Tuti yang menyadap CCTV, si John pun berhasil membuka berangkas dan mengambil data-data penting dari laptop mereka. Dia juga mengambil beberapa barang berharga dan uang tunai untuk beralibi bahwa perampokan telah terjadi di rumah tersebut. Setelah berhasil, si John pun segera keluar rumah. Ia dicegat oleh beberapa orang dan perkelahian pun tidak dapat dihindarkan. Namun si John pun dengan mudah mengalahkan mereka semua dan dijemput oleh Tuti di luar. Whatever. Anyway, shall we? Singkat cerita, Tuti dan Danny pun menghadiri undangan Greg untuk berlibur di rumahnya di Turki. Greg dengan ramah menunjukkan koleksi mobil mewahnya kepada mereka. Rupanya salah satu mobil tersebut adalah mobil impian Danny yang pernah ia kendarai saat syuting. Karena Greg mengidolakan Danny, ia pun memberikan mobil tersebut secara cuma-cuma. Danny pun sangat senang dan berterima kasih kepada Greg. Know what? It's yours. Come on, let's have lunch. Fuck, it does. It does. I'm really. Di sisi lain, Tuti terlihat memasuki ruangan pribadi milik Greg. Ia berniat untuk meretas komputernya untuk mencari tahu siapa pembeli perangkat tersebut. Namun setelah memeriksa komputer itu, Tuti menyadari bahwa Greg bukanlah mafia besar. Dia hanya seorang pembisnis senjata yang tidak memiliki informasi apapun yang mereka cari. Nathan pun menyimpulkan bahwa mereka salah orang dan segera menghubungi si John untuk berkumpul di markas. We were wrong. It's not the handle, it's firearms. We're following the wrong rabbit. You go back to bed. Namun si John saat itu sudah terlanjur mengikuti si Ben, tangan kanan si Greg. Si John ingin menggali informasi lebih dalam tentang siapa pembeli perangkat itu, sehingga ia terus mengikuti si Ben dengan menjaga jarak. Tetapi tak lama kemudian, keberadaannya pun akhirnya disadari oleh Ben. Ben memerintahkan anak buahnya untuk menghalanginya, namun tentu saja si John dengan mudah mengalahkan anak buah si Ben tersebut. Setelah kejadian itu, Ben pun segera kabur untuk melarikan diri hingga sampai di atap gedung. Si John pun menyusulnya, namun tiba-tiba si Ben menyerangnya dari belakang. Si John pun berhasil menghindar. Si Ben pun malah terjatuh dari ketinggian dan dia tewas. Is he in the back? Setelah mendapatkan informasi bahwa Ben akan bertemu dengan pembeli asli, si John pun berencana untuk menyamar sebagai Ben yang sudah tewas. Need Ben Harris. Could have done without him dying, but still. Childish. Keesokan harinya, si John bertemu dengan ajudan pembeli yang membawanya ke tempat transaksi di pinggir kota. Namun si John tidak sendirian, ia diikuti oleh si Burik yang sudah siap dengan persenjataannya. Si Burik pun melindungi si John saat dia sedang memasang alat komunikasi dan bersiap-siap untuk bertemu dengan pembeli. Akhirnya pembeli itu pun datang dan meminta password untuk membuka perangkat yang ia beli. Si John yang menyamar sebagai Ben pun menelepon Greg untuk meminta password.
Greg pun memberikan password itu dan pembeli pun memasukkannya ke dalam perangkat tersebut. Setelah itu, mereka mentransfer uang senilai 10 miliar ke rekening mereka. Ternyata perangkat tersebut adalah perangkat yang bisa mengacaukan transaksi bank di seluruh dunia, sehingga mereka memanfaatkannya untuk mentransfer uang sebanyak yang mereka mau. Tetapi sayangnya, salah satu anak buah mereka pun mengenali si John yang ternyata adalah seorang agen rahasia juga. Melihat si John dalam bahaya, si Burik pun langsung menembak mereka. Ternyata Mike dan para anak buahnya datang menyerang mereka dengan helikopter. Mereka pun kalah jumlah. Akhirnya si John pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun akhirnya berhasil mengambil perangkat itu dan menembak si pembeli dan juga anak buahnya. Kemudian mereka pun segera bergegas pergi dari sana. Temperature's changed. Mike's gone rogue. Sementara di rumahnya si Greg, Tuti dan juga Danny berniat untuk kabur dari rumah itu karena mereka menyadari penyamaran mereka akan terbongkar. Melihat mereka akan kabur, Greg pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mereka. Just go, and whoever the fuck that is, do it now. Do it now! Sementara itu si John dan si Burik berhasil menguasai sebuah helikopter dan menggunakan helikopter itu untuk membantu Tuti dan Danny melarikan diri. Nothing to worry about. JJ's taking care of. Knight has confirmed Michael's not working for any guy. Setelah berhasil lolos, si John pun kemudian mengajak mereka untuk kembali ke tempat Greg. Mereka berencana untuk mengajak Greg bekerja sama untuk mendapatkan perangkat itu kembali. Setelah sampai di sana, mereka pun menyampaikan maksud kedatangan mereka. Si John pun lalu mengajak Greg untuk mengambil perangkat itu lagi. Greg kemudian mengatakan jika pembeli sebenarnya adalah dua orang temannya di pesta waktu itu, Trent dan Arnold. Mereka lah yang memiliki rencana untuk mengacaukan transaksi perbankan dunia, sehingga mereka bisa mengambil uang yang mereka inginkan. Setelah berbincang panjang lebar, Greg pun akhirnya mau untuk bekerja sama. Well, how can I say no? Malam harinya mereka pun akan melakukan aksinya untuk merebut perangkat itu. Tuti menerbangkan drone untuk melihat situasi di luar. Sementara si John bertugas untuk menghabisi semua penjaga di sana. Dan si Burik bertugas menembak para penjaga dari jarak jauh. See you on the J. Di sisi lain, Danny dan Greg terlihat sedang berusaha masuk ke dalam gedung. Ternyata di dalam sana ada Mike yang bekerja untuk mereka. Greg mengatakan dia ingin dibayar untuk perannya sebagai perantara transaksi itu. Dia juga mengancam keluarga Trent dan Arnold. Greg bahkan meledakkan gedung-gedung di seberangnya dengan rudal yang dia miliki. Danny dan Greg kemudian pergi dari tempat itu setelah sebelumnya mengancam bahwa jika dalam 5 menit belum juga ditransfer, dia akan meledakkan gedung itu juga. Bye, boys. Trent dan Arnold pun ketakutan dan langsung mentransfer bayaran yang diminta oleh Greg. Mereka tidak lagi menuruti kata-kata Mike yang menganggap semua itu cuma gertakan semata. Mike yang marah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka semua yang ada di sana. Si John pun tiba di tempat itu setelah menghabisi para penjaga. Si John pun dengan mudah berhasil menghabisi Mike dan mengambil perangkatnya. You can fucking have it. On the case, JJ. What you got in the case? Oh, wages. Beberapa hari kemudian, mereka mendatangi Nathan yang berada di Qatar dan menyerahkan perangkat itu. Spectacular it is. I'm going on holiday. That's yours. Ooh, where are we? Film pun selesai.